Jamaah sekalian, karena judul kita bersalaman selesai sholat, lalu kapan bersalaman selesai sholat? Kemarin kita kaji dalilnya, hadis tentang bersalaman itu umum. Ma min muslimaini yaltaqiyani, kalau ada dua orang muslim berjumpa, di mana berjumpanya tidak dijelaskan. Kapan berjumpanya tidak dijelaskan. Artinya dimanapun berjumpa, kapanpun berjumpa, sedang apapun berjumpa, selama bisa untuk bersalaman, silahkan. Karena hadis ini hadis yang umum. Gitu. Yaltaqiyani fayatasafahani, kemudian mereka saling bersalaman, berjabat tangan. Kemudian kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka melepaskan dari jabat tangannya. Jadi hadis itu umum. Jadi dalam hadis yang lain diawali dengan mengucapkan salam assalamualaikum kemudian bersalaman. Jadi kapan, di mana itu umum. Nah ternyata ketika selesai sholat itu ada ketentuan khusus untuk sholat. Selesai sholat berzikir. Minimal zikir astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal ikram, atau astagfirullah, 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 Allahumma la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu minimal itu dulu dibaca, kemudian ada orang yang mau salaman, kita terima. Itu. Kita terima. Dijelaskan dalam sebuah riwayat, hadirin, akanatil musafahati fi ashabi Rasulullah SAW. Jadi apakah musafahah itu dilakukan oleh para sahabat Rasul? Apakah bersalaman itu terjadi pada zaman sahabat? Ya, betul. Para sahabat bersalaman ketika berjumpa. Kemudian kita ada etika, bagaimana sikap orang yang bijak ketika diajak bersalaman. Pertama, tidak termasuk sikap yang bijaksana apabila kita menarik tangan saudara kita atau menolak tangan yang sudah terlanjur dijulurkan kepada kita untuk berjabat tangan. Justru perbuatan itu termasuk sikap batil, kasar. Ada orang sudah ngajak begini, kemudian kita zikir saja. Kecuali kalau memang tidak tahu, mungkin bukan zikir, ngantuk mungkin kalau gitu. Saya kira kalaupun zikir ada orang mau nyalamin, tahulah. Gitu. Kalau memang tahu, ya disaut saja. Gitu. Mungkin kita ada begini, orang lagi zikir ganggu saja, setan itu yang bersalaman. Bukan, kita harus lebih luas pemahamannya. Bersalaman itu ibadah, hadirin. Jadi bersalaman itu ibadah, syariat. Hanya mungkin bagi orang tertentu kurang tepat saatnya. Saya masih berzikir kok ngajak salaman. Tapi kalau kita bijak, bersalaman itu juga ibadah dan tidak mesti mengganggu zikir saya. Misalkan saya sedang berzikir, menerima salaman, tetap saya bisa berzikir. Gitu. Karena zikir itu dimana ingat kepada Allah. Adapun lisan dengan bahasanya, tapi tidak pernah artinya untuk lalai kemudian terhalang hati kita untuk mengingat Allah dengan gara-gara bersalaman. Sikap yang kedua yang lebih bijak adalah menerima uluran tangan dengan lemah lembut. Kemudian setelah nanti usai baru dijelaskan saya masih berzikir, atau baiknya ada rangkaian zikir, mungkin lain kali tidak lantas assalamualaikum bersalaman. Mungkin ayo sama-sama istighfar dulu masing-masing, ada hubungan pribadi dengan Allah yang belum diselesaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, masing-masing punya uluran tangan dengan Allah masing-masing. Nah, beberapa zikir singkat usai, silahkan. Gitu. Yang ketiga, bukan sikap yang bijak juga bila menarik tangan saudara kita atau menolak tangan yang sudah terlanjur kepada kita. Atau nyalamin tapi mukanya kemana gitu, buang muka itu. Nah, itu juga jangan, itu menyakiti juga. Gitu. Pendapat para ulama. Baik. Kemudian di dalam hadis Bukhari, hadis yang ke-3360 dijelaskan, an Sayyidina Yazid. Ini Sayyidina itu ada di hadis ini. An Sayyidina Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Yazid bin Aswad
semoga Allah meridhoinya, annahu shalla subha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Aswad ini mengikuti sholat berjamaah bersama Rasulullah sholat subuh. Wa qala, dia kemudian berkata, summa saran nas ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum fa akhadhathu biyadihi famasahtu biha wajhi. Jadi kata Yazid bin Aswad, ia sholat subuh bersama Rasulullah. Setelah sholat, para jamaah berebut untuk menyalami tangan Nabi. Lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi, lalu saya usapkan ke wajah saya. Dalam hadis yang lain, sahabat mencium tangan Nabi. Saya lupa, saya sudah ada tambahan cuma tidak masuk di sini, masuk di tablet. Jadi riwayat tentang sahabat-sahabat Rasulullah mencium, mengambil tangan Nabi, diciumnya. Sehingga kalau digabung dengan hadis ini, etika bersalaman kepada orang yang dimuliakan, mungkin Rasulullah, mungkin para ulama, termasuk seorang anak kepada orang tuanya, kepada ayah ibunya. Itu tidak pengkultusan. Tidak dimaknai menghormati dengan cara mencium tangan kemudian syirik, tidak. Tidak ada hubungannya. Termasuk menghormat bendera itu syirik, tidak ada hubungannya. Karena dalam hati kita tidak ada pensyirikan, semata-mata hormat. Jadi kalau kepada orang tua, kenapa kita hormat? Dia orang yang melahirkan kita, dia orang yang menjadikan kita ada, dia yang menjadikan kita menjadi seperti ini, dia yang menyebabkan kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan seorang anak hormat kepada orang tua. Begitupun kepada Rasul yang akan dia beri syafaat kepada kita. Nah, mencium itu kalau kita gabung, dicium bagian luarnya, kemudian dibalik telapaknya, diusapkan ke wajahnya, atau dicium juga. Itu. Jadi anak-anak kita kalau diajari cium itu yang betul. Jadi tangan orang tuanya itu yang dicium, kemudian diusapkan ke wajahnya, dicium. Jadi bukan mencium tangannya sendiri, dipegang orang tua tangan orang tuanya, tapi dicium tangannya sendiri. Itu nakalan namanya. Itu. Dilatihkan seperti itu untuk menumbuhkan hormat. Gitu. Maka dijelaskan kenapa kita hormat kepada bendera. Bukan benderanya yang dihormati, tapi bendera itu punya sejarah, darahnya para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu. Dan itu kehormatan sebuah negeri. Maka bagaimana ketika menurunkan bendera merah putih biru diganti dengan bendera merah putih, itu pun darahnya, taruhannya. Maka ketika menghormat merah putih itu bukan mengkultuskan syirik kepada bendera, tapi penghormatan itulah. Sebagaimana anak mencium tangan orang tua, bukan menyembah orang tua, tapi karena orang tua itu menjadi jalan kehormatan bagi hidup manusia. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu kajian kita. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan. Baik. Jadi session kita kemarin tentang bersalaman, dalilnya umum. Dimanapun, kapanpun bersalaman, diawali dengan assalamualaikum, bersalaman. Selama bersalaman itu betul-betul menyentuh di hati. Karena musafahah artinya melapangkan. Jadi orang yang ketika ketemu melapangkan hatinya untuk orang lain, memaafkan, memberikan kasih sayang, menolong, ada persahabatan, ada kecintaan, ada kasih sayang. Itu yang mengundang rahmat Allah. Allah mengampuni dosa-dosanya sebelum tangan ini berpisah. Jadi bersalaman itu begitu. Jadi bukan salaman kepeksa. Ada kesalaman sambil masih dongkol. Tapi itu tahap awal. Insya Allah dengan bersalaman itulah akan membuka mata hati untuk bisa saling memaafkan. Itu. Nah, kapanpun dimanapun bersalaman. Kemudian dikaitkan dengan sholat. Kalau Syekh bin Baz sendiri di Saudi Arabia, walaupun di sana tidak ada amalan, habis sholat salaman tidak ada amalan, tapi Syekh bin Baz pernah ditanya, wahai Syekh, bagaimana orang yang tadi masuk masjid belum sempat bersalaman dengan jamaah kaum muslimin yang ada di kiri kanannya, bolehkah usai sholat bersalaman? Kata Syekh, boleh. Itu. Padahal dalam amalan sehari-hari di Saudi Arabia nggak ada salaman. Tapi jawaban beliau boleh.
Ketika sebelum masjid karena sudah iqamah langsung menempati saf salat. Habis salat merasa di kiri kanannya ada saudaranya, ada jamaahnya. Assalamualaikum bersalaman. Boleh kata Syekh. Cuma etika adabnya minimal zikir perseorangan itu dimunculkan dulu, dihadirkan dulu, minimal permohonan ampun, istighfar, astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya amalan yang sudah kita lakukan, sholat kita ini dengan istighfar kita mudah-mudahan menjadi pemaafan dari Allah. Kalau Allah sudah memaafkan, insya Allah amalan itu dinaikkan, gitu, dinaikkan. Demikian jamaah. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, dua session kita usai tentang bersalaman dan posisi selesai sholat. Bagaimana semestinya ketika usai sholat yang harus kita amalkan. Walaupun dalam banyak kajian di masjid-masjid, karena ada habis sholat kadang-kadang langsung memulai kajian sehingga amalan zikir itu sering terabaikan. Itu bukan persoalan, tidak masalah. Yang terpenting ini bekal, misalkan ketika waktunya longgar, luang, maka amalan-amalan yang ada pada hadis-hadis itu bisa kita amalkan bersama. Barakallahu lakum. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang kami dapat. Wa 'alimna ma yanfa'una. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya man 'allamal insan. Wahai Allah pemberi perbendaharaan ilmu yang sempurna. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Ya Allah, ajari kami ya Allah ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang memberikan jalan selamat bagi kami dunia dan akhirat kami. Ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perbaikilah rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah menjadi permata hati kami, penyejuk jiwa kami. Ya Allah, jadikan mereka semua menjadi pendorong untuk taat kami kepadamu, untuk pendorong menjadi takwa kami di hadapanmu, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.